Hello, welcome back to Belen Channel. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi terkait dengan pendapatan konsinyasi dan angsuran. Nah, jadi materi ini nanti akan saya update dengan standar akuntansi yang terbaru, yaitu adalah PSAK 72. Oke, apa saja materinya? Langsung saja kita mulai. Oke, baiklah, PSAK 72. PSAK 72 ini merupakan adopsi dari FRS 15 yang efektif berlaku tahun 2018. Jadi kalau di Indonesia PSAK 72 ini baru efektif berlaku per 1 Januari 2020. Jadi mulai tahun ini nih perusahaan-perusahaan nanti akan mengakui pendapatan mereka sesuai dengan PSAK 72. Jadi PSAK 72 ini mengatur pendapatan dari kontrak pelanggan. Jadi standar ini bersifat principle based, jadi dia cuma mengatur prinsip-prinsip pengakuan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika harus mengakui satu pendapatan. Selanjutnya, dalam standar ini dia mengatur secara general, jadi dia bisa diaplikasikan nanti untuk produk barang, untuk produk jasa, ataupun produk yang lainnya. Jadi kalau yang dulunya ini untuk pengakuan pendapatan kan diatur di dalam beberapa PSAK. Nah sekarang pendapatan ini semuanya kayak dijadikan satu, disapu bersih semuanya menjadi PSAK 72 ya. Jadi selanjutnya PSAK 72 ini juga merupakan adalah hasil dari joint project antara ISB dan FASB ya. Oke, next. Sekarang kita lihat PSAK apa saja yang digantikan oleh PSAK 72. Jadi PSAK 72 nih kayak PSAK sapu bersih gitu ya. Jadi dia menggantikan beberapa PSAK plus beberapa ISAK ya. Jadi banyak yang dia gantikan ya. Yang pertama, PSAK yang digantikan adalah PSAK 23 terkait dengan pendapatan. Kemudian PSAK 34 terkait kontrak konstruksi. Selanjutnya ada PSAK 44 terkait dengan akuntansi aktivitas pengembangan real estate. 3 PSAK yang digantikan. Selanjutnya ISAK yang digantikan juga ada 3. Ada ISAK 10, ISAK 21, dan ISAK 27. Ya. Jadi sebanyak itu yang digantikan oleh PSAK 72 ya. Nah, jadi karena banyak sekali PSAK yang dia gantikan, sekarang kita lihat bagaimana kriteria pengakuan yang diatur di dalam PSAK 72 ya. Jadi di dalam PSAK 72 dia memiliki 5 tahapan untuk pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, yang kedua mengidentifikasi kewajiban pelanggan, yang ketiga menentukan harga transaksi, yang keempat mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, baru yang terakhir yang kelima adalah mengakui pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Jadi 5 tahapan inilah yang akan berlaku untuk semua perusahaan untuk proses pengakuan pendapatannya ya, entah itu perusahaan jasa, entah itu perusahaan konstruksi, entah itu perusahaan real estate, semuanya sama. Mereka akan melewati 5 tahapan ini dalam proses pengakuannya ya. Jadi PSAK 72 ini berdampak sangat signifikan terhadap beberapa industri ya, seperti industri konstruksi, industri real estate, kemudian industri telekomunikasi, dan berbagai industri lainnya. Jadi kalau saya ilustrasikan contohnya di industri telekomunikasi ya. Contohnya begini ya, kalau dulu kan kita biasanya cuma konsumsi pulsa ya untuk telepon ataupun untuk SMS. Kalau sekarang kan kebutuhan kita sudah mulai beralih ya. Kita perlunya adalah paket data ya. Jadi sekarang kan produk-produk yang dikeluarkan oleh para provider kan banyak yang dikeluarkan paket data, sudah bundling dengan SMS, sudah bundling juga dengan paket telepon, atau bundling dengan paket YouTube, atau bundling dengan RBT ataupun yang lainnya. Nah, jadi misalnya saya contohkan ya, misalnya PT Telkomsel. Misalnya dia mengeluarkan bundling produk paket data. Misalnya paket datanya ada berisi 5 GB. Paket data 5 GB tersebut sudah dibundling dengan ada free SMS dan juga ada paket teleponnya. Nah, jadi misalnya contohnya Telkomsel memberikan harga pada bundling produk 5 GB ini misalnya dibanding dengan harga Rp50.000. Nah, sekarang coba kita identifikasi bagaimana proses pengakuan pendapatan
yang akan dilakukan oleh Telkomsel ketika dia menjual produk paket 5 GB tersebut kepada pelanggannya. Jadi yang pertama, kita mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Oke, kita identifikasi dulu kontraknya. Berarti di dalam kontrak tersebut tadi ada beberapa yang ditawarkan. Ada paket datanya, ada teleponnya, dan ada SMS-nya. Kemudian selanjutnya setelah kita identifikasi kontraknya, berarti ketika ada pelanggan yang membeli, berarti pelanggan A tersebut yang memiliki kontrak dengan PT Telkomsel. Selanjutnya yang tahapan kedua, kita akan mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Berarti atas paket 5 GB tersebut, PT Telkomsel memiliki 3 kewajiban pelaksanaan untuk bisa mengakui pendapatannya. Yang pertama, kewajiban untuk memberikan 5 GB paket datanya, kewajiban untuk memberikan paket SMS-nya, dan kewajiban untuk memberikan paket teleponnya. Jadi ada 3 kewajiban dari satu bundle produk yang dijual ke satu customer. Selanjutnya tahapan yang ketiga adalah menentukan harga transaksi. Oke, seperti contoh tadi, harga yang dijual oleh PT Telkomsel atas paket tersebut adalah Rp50.000. Maka harga transaksinya adalah Rp50.000. Kemudian kita lanjut lagi ke tahap yang keempat, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Oke, seperti yang sudah kita identifikasi di tahapan kedua tadi, kewajiban pelaksanaan yang dimiliki oleh PT Telkomsel kan ada 3. Ada paket data, SMS, dan telepon. Jadi atas harga transaksi yang Rp50.000 tadi harus dialokasikan ke 3 kewajiban pelaksanaan ini. Jadi nanti dibagi berdasarkan proporsinya. Jadi dari banding tersebut komponen mana yang lebih banyak, maka nanti dia akan mendapatkan komposisi yang lebih banyak. Jadi misalnya komposisi yang paling besar adalah paket datanya, maka nanti paket data akan mendapat alokasi yang lebih besar dari yang 50.000. Jadi misalnya contohnya setelah dialokasi untuk paket datanya 30.000, untuk SMS-nya 5.000, untuk teleponnya 15.000. Sehingga secara total tetap pada harga transaksi Rp50.000. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tahapan yang kelima. Tahapan kelima inilah baru proses perusahaan boleh mengakui pendapatannya. Jadi pendapatan baru boleh diakui ketika entitas sudah melaksanakan kewajiban. Jadi dicatat. Jadi ketika customer tadi membeli paket yang bundling ada paket data telepon dan SMS, Telkomsel baru boleh mengakui pendapatannya sesuai dengan yang sudah dia laksanakan. Contoh misalnya ketika kita harus cut off tutup buku di 31 Desember. Sedangkan pelanggannya tadi atas paket yang dia beli, dia baru pakai hanya paket datanya saja. Misalnya paket data yang dia pakai baru setengahnya, masih sisa setengah lagi. Paket SMS-nya belum dipakai, paket teleponnya belum dia pakai. Maka yang boleh diakui oleh PT Telkomsel ketika kita harus cut off, yang boleh diakui itu hanya atas penggunaan paket data yang baru setengahnya dipakai. Maka yang boleh diakui cuma sebesar Rp15.000. Karena tadi paket data kan dapat alokasi Rp30.000. Dari Rp30.000 yang baru dipakai cuma setengahnya. Maka yang boleh diakui sebagai pendapatan ketika cut off tutup buku cuma sebesar Rp15.000. Ini adalah proses pengakuan yang cukup konservatif ya. Jadi dia baru boleh mengakui pendapatan ketika memang kewajibannya sudah dilaksanakan. Jadi bayangkan saja Telkomsel dan provider lain begitu dia cut off tutup buku, dia harus benar-benar hitung berapa saja dari kewajiban dia yang sudah dikonsumsi oleh customernya, berapa yang belum. Karena yang boleh diakui hanya yang sudah dikonsumsi ya. Jadi inilah kira-kira kriteria pengakuan yang diatur dalam PSAK 72 dan ini berlaku untuk semua industri ya. Selanjutnya, nah sekarang kita akan bahas fokus ke penjualan barang konsinyasi ya. Jadi tahu kalian kata barang konsinyasi ya, harusnya tahu ya. Jadi karena selama ini kalau kalian perhatikan kalian belanja atau beberapa produk tertentu, biasanya mereka menggunakan sistem konsinyasi ya. Jadi gampangnya konsinyasi itu kayak titip barangnya. Jadi dari produsen titip barang bisa di distributor atau di agen atau di pihak ketiga. Untuk pihak ketiga tersebut jual lagi ke konsumen akhir. Itu yang biasa dinamakan dengan konsinyasi ya. Oke, selanjutnya.
Nah, di dalam PSAK 72 khusus untuk terkait dengan pengaturan konsinyasi ini diatur dalam PP ya. Jadi PP itu pedoman penerapan. Di PP 77 sampai dengan 78 ya. Jadi untuk konsinyasi ini sebenarnya tidak jauh berbeda secara prinsip dengan yang dulunya diatur di PSAK 23 ya. Jadi yang pertama ya, konsinyasi itu terjadi ketika entitas mengirimkan produk kepada pihak lain atau kepada pihak ketiga, entah itu dealer, entah itu distributor, untuk pihak tersebut melakukan penjualan ke pelanggan akhir, ke customer ya. Jadi begitu si produsennya berkontrak dengan pihak ketiga, nanti harus dievaluasi atas kontrak konsinyasi tersebut, apakah siapa yang punya pengendalian terhadap asetnya, terhadap barangnya. Jadi biasanya kalau barang konsinyasi yang punya pengendalian terhadap barangnya ini adalah tetap si produsennya atau tetap si pemilik barangnya. Sedangkan pihak dealer dan pihak distributor itu cuma sebagai perantara saja untuk menjual barangnya ke konsumen akhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, entitas tidak boleh mengakui pendapatan setelah mereka kirimkan barangnya ke dealer ataupun ke pihak distributor atau kepada pihak ketiga. Jadi begitu barangnya dikeluarkan dari gudang si perusahaan, dikirim ke dealer atau ke distributor, perusahaan itu tidak boleh mencatat sebagai adanya suatu penjualan. Jadi penjualan itu baru boleh diakui ketika barangnya yang dia kirim ke dealer atau ke distributor ini sudah laku ke konsumen akhir. Nah, baru pada saat itu nanti boleh diakui pendapatan oleh si entitasnya, oleh si perusahaannya. Kemudian produk ini masih di bawah kendali si perusahaan pemiliknya atau si produsennya. Jadi entah barang yang ada di dealer A, di dealer B, di dealer C, tetap yang punya pengendalian, yang punya kontrol terhadap asetnya tetap adalah si perusahaan ini tadi ya. Kemudian yang terakhir, kemudian selanjutnya entitas bisa mensyaratkan boleh retur atau memindahkan barangnya dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi misalnya contohnya dalam kontrak konsinyasi memperbolehkan untuk adanya retur. Jadi retur berarti barangnya dikembalikan dari dealer ke produsennya. Atau juga bisa jadi di dalam kontrak disebutkan bahwa produsen berhak untuk menginstruksikan memindahkan barangnya misalnya dari dealer A ke dealer B. Karena mungkin di dealer A barangnya kurang laku, di dealer B lebih laku, sehingga barangnya bisa dipindahkan dari dealer A ke dealer B. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting adalah dealer atau pihak ketiga yang menerima barang konsinyasi tidak memiliki kewajiban tak bersyarat untuk membayar produknya. Jadi begitu dealer terima barang yang dikirim dari produsen, dari entitas tadi, begitu dia terima barang, ini sama sekali tidak menimbulkan kewajiban apapun bagi si dealer untuk membayar barangnya, untuk membayar produknya ke produsennya, ke entitasnya. Sampai dengan barang tersebut laku terjual ke konsumen, baru nanti dia wajib untuk setorkan uangnya, balikin lagi ke produsennya atau ke perusahaannya. Nah, jadi ini adalah kurang lebih konsep konsinyasi yang diatur dalam PSAK 72 ya. Jadi secara konsep sih tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya di PSAK 23 ya. Jadi next selanjutnya ini ada contoh bagaimana pencatatan untuk penjualan konsinyasi ya. Jadi ini bisa kalian baca sendiri dan bisa kalian pelajari ya untuk contoh penjualan konsinyasi ya. Saya next saja. Oke, saya next lagi. Saya langsung masuk ke pendapatan angsuran ya. Nah, jadi kalau pendapatan angsuran ini adalah penjualan yang pembayarannya dengan menggunakan sistem cicilan atau pembayarannya dilakukan di jangka waktu berikutnya, di periode berikutnya ya. Nah, untuk pendapatan angsuran ini signifikan sekali berbeda dengan yang dulunya diakui dalam PSAK 23 ya. Jadi kita lihat perbedaan signifikan apa yang diatur dalam PSAK 72 ya. Oke. Jadi di dalam PSAK 72 kan tadi pada tahapan awalnya kita harus mengidentifikasi kontraknya. Nah, dalam mengidentifikasi kontrak ini ada beberapa item yang harus kita evaluasi. Yang pertama adalah setiap pihak itu setuju untuk melakukan kontrak ya, dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi haknya.
Yang namanya kewajiban berarti biasanya akan diiringi dengan hak. Jadi atas kewajiban yang dimiliki entitas bisa tahu dia punya hak apa. Kemudian yang ketiga, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran. Kemudian yang keempat, kontraknya memiliki substansi komersil. Dan yang kelima, kemungkinan besar entitas dapat menagihkan imbalannya. Jadi atas identifikasi kontrak ini, yang terkait dengan pendapatan angsuran ini adalah poin yang C dan poin yang E. Untuk poin yang C, ketika pendapatannya bersifat angsuran, maka ini harus dijelaskan di dalam kontraknya atau harus disebutkan berapa lama jangka waktu pembayarannya. Jadi harus jelas ya, apakah akan dibayarkan dalam waktu 1 tahun kah, atau 2 tahun kah, atau 5 tahun kah, atau dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi harus ada jangka waktunya. Dan yang kedua adalah yang terkait dengan poin E, bahwa ketika pendapatan ini dalam bentuk angsuran, maka di awal ketika mau mengakui pendapatan ini, maka entitas harus mengevaluasi dulu apakah angsuran tersebut mungkin untuk ditagih atau tidak. Jadi kalau ketika dievaluasi ternyata kemungkinan besar angsuran tersebut tidak bisa ditagihkan karena misalnya contohnya pelanggannya sudah mulai mengalami kesulitan keuangan, sehingga kemungkinan besar pendapatan kita angsurannya itu tidak bisa ditagih. Nah, maka kalau kondisinya begitu, pendapatan angsuran tersebut tidak boleh diakui. Jadi syarat utamanya pendapatan angsuran itu boleh diakui kalau bisa diestimasi bahwa si pelanggannya bisa ditagih, bahwa angsuran tersebut bisa ditagihkan ke pelanggannya. Maka begitu syarat itu terpenuhi, barulah pendapatan angsuran boleh diakui sebagai pendapatan. Oke. Selanjutnya, tadi terkait dengan pengakuan. Sekarang bagaimana pengukurannya? Sebesar apa dari pendapatan angsuran yang boleh diakui sebagai pendapatan? Dalam PSAK 72 disebutkan bahwa entitas mengakui pendapatan sejumlah harga transaksinya. Jadi harga transaksinya berapa, sejumlah itulah yang akan boleh diakui. Kemudian nanti baru akan dialokasikan ke kewajiban pelaksanaannya. Oke, selanjutnya dalam menentukan harga transaksi ini ada beberapa komponen yang harus diperhatikan ya. Oke, selanjutnya lagi. Nah, yang paling penting dalam pendapatan angsuran adalah keberadaan komponen pendanaan ya. Di slide saya lupa masukkan kata pendanaannya, jadi sebenarnya adalah keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak. Nah, jadi khusus untuk pendapatan angsuran, nanti kita harus identifikasi apakah harga tersebut membuat ada komponen pendanaan yang signifikan atau tidak. Nah, komponen pendanaan yang signifikan ini bisa secara eksplisit dicantumkan di dalam kontrak pelanggannya, bisa juga secara implisit ya, bisa secara eksplisit, bisa secara implisit ya. Entah itu disebutkan atau tidak di dalam kontrak, nanti kita harus mengidentifikasi apakah satu kontrak yang bersifat angsuran itu mengandung komponen pendanaan atau tidak. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Melalui 3 kriteria ya. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan jumlah imbalan dengan harga jual kasnya? Yang kedua, jangka waktu pembayarannya. Yang ketiga adalah suku bunga. Nah, jadi ketika satu pendapatan angsuran mengandung komponen pendanaan yang signifikan, maka pendapatan yang boleh diakui itu hanya sebesar harga transaksi kalau barang tersebut dijual secara tunai. Jadi itu poinnya. Kalau dulunya di PSAK 23 untuk pendapatan angsuran ini boleh diakui sebesar nilai diskontonya. Nah, dengan PSAK 72 untuk pendapatan angsuran ini boleh diakui sebesar harga transaksi kalau barang tersebut dijual secara tunai. Itu bedanya, sangat signifikan sekali. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi contohnya, misalnya entitas menjual produk kepada pelanggan harganya 121 dengan tempo pembayarannya 24 bulan setelah pengiriman. Kemudian harga jual, kalau produk tersebut dijual secara langsung dengan secara tunai, maka harganya cuma sebesar Rp100. Nah, dari sini kita bisa identifikasi ya,
Kalau barang tersebut dijual secara angsuran dengan tempo 24 bulan, harganya adalah Rp121. Sedangkan kalau barang tersebut dijual secara tunai, harganya cuma Rp100. Nah, di sini ada perbedaan sebesar Rp21. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa transaksi ini mengandung komponen pendanaan yang signifikan. Karena transaksi ini mengandung komponen pendanaan yang signifikan, maka begitu pengakuan awal yang boleh diakui sebagai pendapatan hanyalah sebesar harga atas produk tersebut ketika dia dijual secara kas. Jadi karena harga jual produk tersebut kalau dia dijual secara tunai dari Rp100, maka begitu awal yang boleh diakui sebagai pendapatan cuma sebesar Rp100. Selanjutnya, ketika jatuh tempo yang harus dilakukan pembayaran oleh si customernya, kan customernya akan bayar sebanyak 121. Ada selisih nih, di awal kan kita cuma akui piutangnya Rp100. Dengan kita akui pendapatan cuma 100. Sekarang begitu dia jatuh tempo, kan akan dibayarkan sebesar 121. Jadi kas yang akan kita terima sebesar 121. Nah, ada selisih sebesar Rp21. Nah, selisih Rp21 ini akan diakui sebagai pendapatan bunga. Karena itu tadi, di dalam transaksi ini mengandung unsur pendanaan. Oleh karena ada unsur pendanaannya, maka di dalamnya kita harus mengakui adanya pendapatan bunga. Nah, inilah kurang lebih ilustrasi terkait dengan pendapatan angsuran ya. Oke, sekian materi terkait dengan pendapatan konsinyasi dan pendapatan angsuran. Kalau kalian masih ada yang kurang paham tentang konsepnya, kalian bisa langsung kasih komen di bawah atau kalian bisa langsung WA saya. Oke, I think that's all for this video. Do not forget to subscribe and share live dan jaga terus kesehatan. Bye.